Saudara, terpidana kasus pembunuhan dan saksi kasus penyuapan 3 hakim pengadilan negeri Surabaya, Ronald Tanur, ditahan di rutan kelas 1 Surabaya di Medaeng, Sidoarjo, Jawa Timur. Penahanan sudah dilakukan sejak Minggu malam. Ronald Tanur akan menghuni sel Mapenaling yang ada di Blok A Kamar A3 dalam waktu sepekan. Dalam masa pengenalan lingkungan tersebut, Ronald Tanur tidak diperkenankan untuk dijenguk oleh keluarga. Ronald akan tetap mendekam di rutan ini hingga seluruh kasusnya selesai. Kami tempatkan dia di sel Mapenaling, yaitu masa pengenalan atau admisi orientasi. Dia akan berada di situ sekitar 7 hari. Dalam pelaksanaannya, dia akan diperlakukan sama seperti pada warga binaan lainnya. Setelah menjalani masa pengenalan lingkungan, kami akan turunkan ke blok untuk menempatkan kamar. Inilah detik-detik penangkapan Ronald Tanur di rumahnya di Surabaya, Jawa Timur pada Minggu siang oleh tim intelijen Kejaksaan Tinggi Jawa Timur bersama Kejaksaan Negeri Surabaya. Ronald ditangkap usai Mahkamah Agung membatalkan vonis bebas terkait kasus pembunuhan Dini Sera. Ronald Tanur dibawa ke kantor Kejati, Jawa Timur dengan pengamanan tim gabungan. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur banjir karangan bunga dari masyarakat usai berhasil menangkap Ronald Tanur serta mengungkap dugaan suap yang menyeret 3 hakim pengadilan negeri Surabaya. Karangan bunga yang dikirimkan oleh masyarakat ini bertuliskan ucapan terima kasih serta dukungan untuk kejaksaan dalam memberantas mafia peradilan. Mahkamah Agung resmi membentuk tim khusus yang akan melakukan pemeriksaan terhadap Majelis Kasasi Perkara Ronald Tanur. Hal ini buntut pengungkapan Kejaksaan Agung atas adanya maklar kasus internal MA setelah penangkapan tersangka Zarof Rikar. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menangkap terpidana kasus pembunuhan Dini Sera Afrianti, Ronald Tanur, dan langsung dijebloskan ke rumah tahanan kelas 1 Medaeng, Surabaya. Ronald Tanur ditangkap setelah Mahkamah Agung menjatuhkan putusan 5 tahun penjara atas kasus penganiayaan Dini Sera hingga meninggal dunia. Kepala Kejati Jatim, Mia Amiati, mengungkap Ronald Tanur pernah bepergian ke luar negeri setelah mendapatkan vonis bebas dari Pengadilan Negeri Surabaya 24 Juli lalu. Menurut catatan dari Ditjen Imigrasi, pada saat setelah putus persidangan yang bersangkutan pernah sempat ke luar negeri, cuma kembali. Dia tidak ada keinginan menaikkan ini, tapi mungkin dia punya kesibukan bisnis atau apapun di dalam pertimbangan kita, tapi kan hak dia sebelum ada pencekalan. Maka untuk itu kami segera lakukan pencekalan. Alhamdulillah dengan diberi bantuan oleh Ditjen Imigrasi semua berjalan lancar, dicekal. Keluar negerinya kemana, Bu? Singapura, tapi hanya 1 hari kembali ke sini. Sebelumnya, Kejaksaan Agung menangkap 3 hakim dalam perkara dugaan suap dan gratifikasi senilai 20 miliar rupiah dalam vonis bebas Tanur. Penangkapan 3 hakim PN Surabaya mengantarkan tim penyidik Kejaksaan Agung pada terduga maklar kasus di Mahkamah Agung, Zarof Rikar. Mantan pejabat MA itu ditetapkan sebagai tersangka usai menerima suap dari pengacara Ronald Tanur dalam penanganan kasus tingkat kasasi. Zarof diduga menerima uang suap sebesar 5 miliar rupiah dalam bentuk pecahan uang asing. Suap ini untuk menyatakan Ronald Tanur tak bersalah pada tingkat kasasi. Di mana awalnya LR meminta ZR agar ZR mengupayakan Hakim Agung pada Mahkamah Agung tetap menyatakan Ronald Tanur tidak bersalah dalam putusan kasasinya. Dan LR menyampaikan kepada ZR akan menyiapkan uang atau dana sebesar 5 miliar Hakim Agung, dan untuk ZR akan diberikan fee sebesar 1 miliar atas jasanya. Kejaksaan menyita sejumlah uang tunai dan mata uang asing di rumah Zarof di kawasan Senayan, Jakarta yang jika dikonversikan mencapai 920 miliar rupiah. Tak hanya itu, penyidik Kejaksaan Agung juga menyita emas seberat 51 kg. Semua barang bukti itu diperoleh Zarof dari pengurusan perkara di MA sejak 2012 hingga 2022. Tim Liputan Kompas TV.
Kejaksaan Agung menemukan uang hampir 1 triliun rupiah dan emas batangan 51 kg di kediaman mantan pejabat MA Zarov Rikar. Namun di laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, harta Zarov hanya 51 miliar rupiah. Zarov menyerahkan LHKPN pada Maret 2022. Sebutkan Zarov memiliki 13 bidang tanah dan bangunan dengan total nilai 45,5 miliar rupiah. Zarov juga melaporkan dirinya memiliki 3 mobil senilai 740 juta rupiah. Ia juga tercatat memiliki harta bergerak lainnya senilai 680 juta rupiah, kas dan setara kas 4,4 miliar rupiah, serta harta lain 66,4 juta rupiah. Total hartanya 51,4 miliar rupiah. Harta lainnya senilai 66 miliar rupiah. Utang. Peran ex-pejabat MA di kasus vonis bebas Ronald Tanur jadi sorotan publik setelah ditemukan uang tunai senilai hampir 1 triliun rupiah. Bagaimana upaya Mahkamah Agung mengungkap temuan ini? Kami sudah bersama dengan juru bicara Mahkamah Agung, Yanto. Assalamualaikum, selamat petang Pak Yanto. Waalaikumsalam, selamat petang Mas. Baik, Pak Yanto, tim khusus baru saja dibentuk oleh MA. Ini fokus di kasus ini apa saja Pak Yanto? Ya, kalau tim khusus yang dibentuk oleh pimpinan tadi berdasarkan Rapim itu kan menindaklanjuti dari hasil rilis pres Kejaksaan Agung. Nah, di situ mengatakan bahwa JR itu telah bertemu dengan salah satu hakim agung kan seperti itu. Nah, makanya kemudian dibentuk tim itu ya untuk etiknya seperti itu. Ya, dengan ketua yang mulia Ketua Kamar Pengawasan Pak Budi, kemudian anggotanya yang mulia Pak Jupri, Hakim Agung, kemudian yang anggota 2 yang mulia Nurediono, sekretarisnya adalah Kepala Badan. Oke. Mas. Pak Yanto, itu langsung akan diklarifikasi kepada Hakim Agung yang diduga ada komunikasi dengan Zarov Rikar ini soal kasasi Ronald Tanur. Iya, karena itu tim itu untuk tujuan itu, untuk klarifikasi sesuai dengan yang dirilis oleh Kejaksaan Agung pada Jumat malam itu. Selain ada dugaan komunikasi, ditemukan juga Pak Yanto uang hampir 1 triliun di kediaman Zarov Rikar ini. Apakah akan melibatkan lembaga lain seperti PPATK untuk ikut menelusuri awal mula asal muasal uang ini, yang temuan ini? Ya, kalau itu kan kalau itu penyidikan ya tentunya kan itu kewenangan Kejaksaan Agung ya. Nah, ranah hukumnya seperti itu. MA terlibat ranah hukum tatkala berkas sudah dilimpahkan ke pengadilan, itu baru ada persidangan pembuktian. Nah, sepanjang masih penyidikan itu sepenuhnya kewenangan kejaksaan begitu. Sudah ada koordinasi dari Kejaksaan Agung untuk memeriksa Hakim Agung yang diduga komunikasi dengan Zarov Rikar? Oh, sampai saat ini tidak ada, belum ada ya. Hanya memang Mahkamah Agung mengetahui dari rilis presnya Kejaksaan Agung, di situ disebutkan bahwa saudara JR itu sudah berkomunikasi dengan salah satu Hakim Agung gitu. Maka dari itu kemudian pimpinan membentuk tim untuk memeriksa tadi. Oke, ini kemarin disinggung juga soal dugaan adanya maklar kasus Zarov Rikar ini sejak tahun 2012 sampai 2022, 10 tahun. Apakah dari Mahkamah Agung internal sempat merasa ada kecurigaan dengan gerak-gerik tersangka ini, Pak Yanto? Ya, kalau mohon maaf dulu ya, saya kan masuk jadi Hakim Agung kan baru di 2023. Kalau terhadap beliau itu kan sudah purna ya, sudah purna 2 tahun lebih ya, sehingga kalau sudah purna itu sama sekali sudah tidak menjadi tanggungan lembaga, melainkan itu tanggungan pribadi, sehingga lembaga tidak berkewajiban lagi untuk melakukan pembinaan dan pengawasan kepada yang bersangkutan seperti itu, Mas. Selama 10 tahun tidak ada yang pernah mengetahui atau mendeteksi ada kecurigaan-kecurigaan, Pak, selama 10 tahun. Kalau ke belakang ke 10 tahun saya kurang tahu ya, karena saya masuknya MA kan kurang lebih 2 tahunan ya. Oke. Kurang 2 tahunan. Barangkali kalau ditanyakan ke pejabat yang lama, barangkali ya kalau kami ya tahunya ya
setelah purna ini kemudian dulu sebagai kepala Pusdiklat begitu. Kalau setelah purna ada celah tidak Pak untuk komunikasi dengan Hakim Agung dari Zulfikar ini? Saya kurang tahu ya, saya kurang tahu. Karena setelah purna saya juga nggak pernah ketemu di kantor ya. Ya itu kurang tahu. Memang kalau hari-hari besar 17 Agustus itu, bukan, kalau hari ulang tahun Mahkamah Agung itu, biasanya pejabat yang purna itu diundang untuk upacara gitu. Oh, baik. Misalnya mantan pimpinan Mahkamah Agung, wakil ketua, tuaka, eselon 1 itu biasanya diundang untuk ikut upacara pada waktu laptah Mahkamah Agung. Oke, artinya komunikasi masih terbuka dengan pejabat Mahkamah Agung yang sudah purna tugas. Tapi kalau misalkan Zulfikar ini di lingkup kerjanya jabatan terakhirnya di tahun 2022 itu ada bisa akses langsung ke Mahkamah Agung tidak? Ke Hakim Agung, maaf. Yo kalau di sana itu ya kalau namanya beliau kan kepala badan diklat yang tugasnya untuk melakukan pelatihan pendidikan baik hakim tingkat pertama, tingkat banding kan gitu. Nah biasanya kan Hakim Agung ngajar. Apakah mereka ada komunikasi atau tidak ya kami tidak tahu. Oke. Ya. Pak Yanto, selain tadi dibentuk tim khusus, bagaimana komitmen Mahkamah Agung ketika disorot? Ini ada dugaan maklar kasus di lembaga ini. Ya komitmennya kami menyerahkan sepenuhnya kepada jaksa untuk melakukan penyelidikan. Kita tidak intervensi, silahkan. Cuman kode untuk etiknya tadi sudah dibentuk tim tadi. Ya untuk etiknya segera kita bentuk tim. Untuk proses hukumnya kita sepenuhnya kita serahkan kepada kejaksaan. Kemudian untuk yang 3 hakim yang di Surabaya tadi itu segera setelah Mahkamah Agung mendapatkan tembusan surat penangkapan dan berita acara penangkapan, maka akan segera dilakukan diusulkan ke Presiden untuk dilakukan pemberhentian sementara. Bila mana nanti putusan sudah berkekuatan hukum tetap dan 3 hakim tadi dinyatakan terbukti bersalah, maka akan diusulkan kepada Presiden pemberhentian dengan tidak hormat, Mas. Oke, kalau dulu ketika ada rekomendasi dari KY terhadap 3 hakim di Pengadilan Negeri Surabaya itu yang menangani kasus vonis bebas Ronald Tanur, bagaimana dari Mahkamah Agung? Oh, sikap Mahkamah Agung oleh karena itu sudah menjadi ranah hukum, begitu kena OTT itu, kemudian bahasa kejaksaan kan kena OTT itu ya. Artinya begitu ada penggeledahan dan penangkapan itu, kemudian kan udah proses hukum, maka Mahkamah Agung karena udah proses hukum maka menunggu proses hukum. Bila mana dalam proses hukum itu 3 orang hakim tadi dinyatakan terbukti bersalah, maka dengan sendirinya dia akan diberhentikan dengan hormat. Ya, kalau proses hukumnya jalan maka etiknya berhenti. Karena kalau proses hukum terbukti otomatis etiknya ada, pelanggaran etik ada, itu Mas. Oke, ini sambil menunggu lidik dari Kejaksaan Agung, tapi MA juga membentuk tim khusus. Seberapa terbuka nanti Mahkamah Agung untuk bisa menyampaikan pada publik hasil temuan internal Mahkamah Agung sendiri? Ya, tentunya kalau hasil klarifikasi kepada Majelis Kasasi tadi sudah selesai, ya tentunya hasilnya akan disampaikan ke publik ya. Kan kita kalau kita dengar rilis presnya kan JR ini kan mengatakan bahwa sudah menghubungi salah satu Majelis Kasasi kan begitu. Walaupun sebetulnya itu putusan sudah diputus tanggal 20. Sementara di tanggal 23 kan ada penggeledahan. Kemudian di 24 itu di penggeledahan Yarob masih ditemukan yang disebutkan angka itu tadi. Oke, baik. Pak Yanto, juru bicara Mahkamah Agung, terima kasih telah menyampaikan bagaimana informasi sikap dan juga langkah yang diambil oleh Mahkamah Agung pasca adanya kasus Ronald Tanur ini. Terima kasih Pak Yanto. Terima kasih Mas, terima kasih.